Zek emas hitam mereka datang ke pasar gelap ini untuk pertama kalinya, kali ini setelah mereka menghancurkan Legiun Druid, mereka mendapat banyak prestasi, dan mereka juga mendapat beberapa harta, termasuk satu harta Druid. Jika itu hanya layanan berjasa, mereka dapat menukarnya langsung di Liga Iblis, tetapi mereka tidak ingin menukar harta ini ke Liga Iblis, atau bahkan membiarkan Master Iblis yang mati di atas mereka tahu. Karena mereka tahu bahwa begitu berita harta karun itu tersebar pasti bukan giliran mereka. Oleh karena itu, mereka datang ke pasar gelap dan ingin menggunakan pameran pasar gelap untuk menjual harta karun itu. Sebelum mereka muncul, mereka juga mengenali Tian Qiong dari klan Wara adalah lawan lama, jadi mereka sengaja datang untuk merespon. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu di pasar gelap, mereka tidak akan berani melakukannya. Di kapal luar angkasa, tukang perahu patung batu mengguncang dayung, dan kapal luar angkasa segera meninggalkan pantai dan berlayar ke galaksi tak berujung. Kekuatan hitam yang tak berujung melonjak, dan udara dingin, benar-benar memiliki ilusi berada di neraka Yama. Qin Chen memiliki aturan kematian dan sangat tertarik pada kekuatan kematian. Dia jelas merasakan ada bintang yang mengambang dan tenggelam di sungai bintang yang gelap ini, dan di laut di bawah bintang-bintang, ada nafas kematian. Menyebar dan dingin, membuat jiwanya seakan membeku. Ini memang seperti kekuatan yang ditransmisikan dari dunia bawah. Saat ini, Qin Chen akhirnya tahu mengapa kapal ini disebut kapal bintang. Kapal luar angkasa bergoyang, seperti perahu daun, bermekaran dengan cahaya bintang. Cahaya bintang ini bertitik dan sangat mencolok di sungai bintang yang gelap gulita. Kekuatan cahaya bintang menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya, sehingga Qin Chen dan rombongannya tidak akan terlalu banyak diserang oleh nafas kematian di dunia bawah. Jika tidak, udara kematian yang dingin saja sudah cukup untuk membekukan jiwa Qin Chen dan rombongannya. Tidak heran bahkan Tianzun tidak bisa menyeberang ke sini. Qin Chen telah melihat banyak tempat misterius, tetapi sungai bintang gelap ini pasti dapat menempati peringkat 3 teratas, sebanding dengan laut virtual di laut pasang surut yang kosong, yang hanya kuat tetapi tidak lemah. Ada alat memancing di sini, dan beberapa dari kalian bisa melakukannya. Semuanya, air di Nether Star River sangat berbahaya, dengan kekosongan yang kuat dan aura korosif. Sekali disentuh akan langsung membakar tubuh Anda, jadi jangan menyentuh air di Nether Star River. Dan topi ini, sarung tangan, ini terbuat dari sutra emas, tidak takut korosi sungai bintang gelap, dan pancing ini ditempa dari besi logam mati. Lembut dan tangguh, itu adalah harta yang berharga dan dibuat oleh pasar gelap dengan usaha keras. Ucap pria tua kurcaci itu memperkenalkan, mengenakan topi dan sarung tangan untuk mencegahnya terkorosi oleh air laut di Nether Star River. Qin Chen dan yang lainnya juga mengenakan peralatan memancing khusus ini satu persatu. Ini adalah pertama kalinya kamu datang ke Nether Star River ini, dan ini juga pertama kalinya kamu datang untuk memancing. Aku akan mengajarimu cara memancing terlebih dahulu. Kata orang tua kerdil itu menunjukkan kepada semua orang. Apa susahnya memancing? Kata Gulimo dengan sedikit keraguan. Orang tua kurcaci itu tersenyum tipis dan tidak menjelaskan, di depan semua orang, dia memegang pancing dan tiba-tiba membuangnya. Dengan liontin, pancing dengan cepat terbang keluar dan jatuh ke sungai bintang yang gelap dengan keras. Apakah kamu tidak menggunakan umpan? Ucap Gulimo dengan heran. Qin Chen juga menoleh. Orang tua kerdil itu tidak menggantung umpan. Sebelumnya, ikan di Nether Star River ini tidak memakan umpan apapun, hanya aturan dan asalnya. Sumber dan kekuatan aturan di tubuhmu adalah umpan terbaik. Seperti yang dikatakan lelaki tua kerdil itu, dia menanamkan kekuatan sumber pada pancing. Tiba-tiba, sumber aturan milik lelaki kurcaci tua itu mengikuti pancing dan tali pancing dan dengan cepat menembus ke liontin di bagian bawah. Saat kekuatan aslimu memasuki sungai bintang, kamu akan bisa merasakan kedalaman sungai bintang yang gelap. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu dengan sabar dan menggunakan asalmu sendiri untuk menarik ikan-ikan itu. Ucap lelaki tua kerdil itu menjelaskan. Qi Tianxiong dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tukang perahu boneka batu itu tanpa ekspresi, jelas dia melihat terlalu banyak adegan seperti ini. Haha, sesederhana itu,
Aku akan melakukannya. Kata Gulimo tertawa, datang ke sisi kapal luar angkasa, mengambil pancingnya, dan membuang pancingnya. Kemudian, dia dengan cepat mengintegrasikan kekuatan asli tubuhnya ke dalam umpan di depannya. Qin Chen juga membuang tali pancing sesuai dengan pernyataan lelaki tua kerdil itu. Selain itu, Qin Chen diam-diam mendesak kekuatannya dan memadukannya ke dalam pancing. Tiba-tiba, Qin Chen merasa bahwa jiwanya telah memasuki langit berbintang yang misterius, dan merasakan kekuatan misterius dan besar dari dasar sungai bintang. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di jurang galaksi ini. Qin Chen mencoba memperluas jiwanya ke sungai bintang, ingin melihat pemandangan di sungai bintang, tetapi jiwanya baru saja mendekati permukaan sungai, dia merasakan rasa sakit yang membakar. Melihat ke sungai, ada kekacauan di Star River, seperti sebuah jurang tak berujung, dan tidak ada cara untuk melihatnya. Jiwa ilahi sama sekali tidak bisa memasuki galaksi ini. Hati Qin Chen sedikit terkejut, sungai bintang di dunia bawah ini benar-benar bagus. Qin Chen tidak mempelajarinya dengan hati-hati, tetapi duduk dan mulai memancing. Tapi, sebatang dupa lewat. 1 jam berlalu. 1 hari berlalu. Qin Chen dan mereka berlima tidak menangkap ikan senguang. Dalam 1 hari, semua orang tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan tidak ada ikan cahaya ilahi. Apakah benar-benar ada ikan di Nether Star River ini? Keesokan harinya, semua orang berpindah beberapa tempat lagi, tetapi mereka masih belum menangkap seekor ikan senguang. Sudah hampir 2 hari, tetapi mereka bahkan tidak melihat seekor ikan pun. Gulimo dari Warazek tidak bisa menahan amarahnya. Jika bukan karena sungai bintang gelap yang tidak bisa dia masuki, dia akan langsung menyelam ke sungai bintang untuk menangkap ikan. Dibandingkan dengan Gulimo, Qi Tianxiong dan Qi Buman jauh lebih damai. Qi Tianxiong menatap Gulimo dengan galak dan berkata, "Atur pikiranmu dan jangan memengaruhi senior." Orang tua kurcaci itu juga tersenyum dan berkata, "Sebaiknya bersabar. Tidak mudah menangkap ikan senguang. Ikan senguang adalah mata uang umum seluruh pasar gelap. Jika Anda bisa menangkapnya dengan santai, Anda bisa menukar banyak hal di pasar gelap." Banyak orang telah memancing selama beberapa bulan sebelum mereka bisa mendapatkan panen. Jika Anda tidak memiliki kesabaran ini, sangat sulit mendapatkan apapun di pasar gelap. Qin Chen juga menggelengkan kepalanya. Gulimo ini sangat stabil saat berada di Kamwalasek. Ketika dia keluar, dia melompat seperti ini, seolah-olah dia telah melepaskannya. Tapi seperti yang dikatakan lelaki tua kurcaci itu, seekor ikan senguang seberat 1 pon bernilai vena suci tahap akhir. Jika ikan senguang begitu mudah ditangkap, mungkin orang-orang di seluruh medan perang 10.000 ras tidak akan bertarung lagi, dan semuanya akan datang ke pasar gelap untuk menangkap ikan senguang. Dengan nilai seperti itu, wajar jika tidak ada yang tertangkap bahkan dalam setahun terakhir. Qin Chen telah bersiap sejak lama, tetapi dia tidak merasa terlalu cemas. Apalagi pikirannya tidak sepenuhnya tenggelam dalam memancing, melainkan tenggelam dalam sungai bintang yang gelap ini. Jiwa Qin Chen mengikuti tali pancing ini ke galaksi Nether, dan mengoperasikan berbagai aturan untuk memahami kedalaman sungai bintang yang gelap. Sungai bintang ini sangat luas dan tak terbatas dan mengandung banyak misteri. Bahkan hanya dengan melihat jejaknya saja sudah cukup mengejutkan Qin Chen, seolah-olah dia telah melihat dunia yang benar-benar baru. Selain itu, nafas kematian yang keluar dari Nether Star River juga sangat bermanfaat bagi Qin Chen, membuatnya lebih memahami aturan kematian. Bukan karena Qin Chen datang ke Nether Star River ini untuk memancing, tetapi dia datang untuk memperbaiki rantai. Di sepanjang jalan, Qin Chen dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa orang yang keluar dari kapal bintang untuk memancing seperti mereka. Seperti Qin Chen dan yang lainnya, pihak lain tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan Gulimo yang ingin melihat ikan senguang tidak punya kesempatan. Dalam sekejap mata, sudah hampir sebulan sejak Qin Chen dan yang lainnya datang ke Nether Star River. Selama sebulan, Qin Chen dan yang lainnya tidak menangkap ikan senguang, dan mereka hanya mendengar dari kapal luar angkasa lain bahwa seseorang telah menangkap 1 atau 2 ikan senguang dari tempat lain, tetapi pihak lain telah memancing di sini selama beberapa tahun. Ini terlalu membosankan, Pak Tua, apakah kamu yakin tidak membohongi kami?
Saya curiga tidak ada ikan sama sekali di galaksi ini. Ini pasti penipuan yang disengaja yang dibuat oleh pasar gelap. 1 bulan kemudian, Guillemot tidak dapat menahan diri lagi, dan berkata dengan tidak sabar. Senior ini tidak bicara omong kosong. Memancing sebenarnya sama dengan mengolah pikiran. Anda harus berkonsentrasi dan mengintegrasikan tubuh dan pikiran Anda ke langit dan bumi agar dapat memanen. Selain itu, asal dan aturan yang berbeda memiliki daya tarik yang berbeda pula terhadap ikan senguang. Saya mendengar bahwa asal-usul beberapa ras memiliki daya tarik khusus pada ikan senguang, sehingga efeknya akan sangat bagus. Mungkin aura asalnya yang kita miliki, ikan senguang ini sangat tidak menyukainya, apalagi saat ini masih pagi. Ucap pria tua kurcaci dengan senyum masam. Seperti yang kamu katakan, kami adalah klan serangga. Bukankah ikan ini paling suka memakan serangga? Kata Guillemot cemberut. Orang tua kurcaci itu tiba-tiba terdiam, tidak bisa membantah. Setelah sekian lama, dia berkata, ini, ikan biasa memang suka makan serangga. Itulah aturan dunia. Ikan yang dapat bertahan hidup di neter galaksi secara alami berbeda. Oke, Guillemot, jika kamu tidak sabar, tolong perbaiki rantai di kapal bintang ini. Lagi pula, 1 tahun akan berlalu dengan cepat. Kata Qin Chen dengan ringan. Pada saat yang sama, hatinya bergerak sedikit. Menurut lelaki tua kurcaci itu, aturan dan aura yang berbeda menarik ikan cahaya suci secara berbeda. Ikan senguang ini hidup di sungai bintang gelap sepanjang tahun. Apakah mereka akan lebih tertarik pada aturan kematian? Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengubah aura aturan yang telah ditanamkan pada pemberat ikan, aturan kematian, yang diam-diam diintegrasikan ke dalam pancing. Ketika Guillemot melihat pancing di tangan Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuanku, pelampung Anda telah bergerak, dan pasti ada ikan senguang yang terpancing. Ucap Guillemot dengan penuh semangat. Orang tua kurcaci itu juga buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa pelampung Qin Chen benar-benar bergerak. Mata Qin Chen dalam, menatap pelampung sejenak, dan tiba-tiba menarik pancing. Tidak, ini terlalu cepat, ikan senguang jelas masih berusaha. Gumam orang tua kurcaci itu menghela nafas dan matanya penuh kekecewaan. Tuan ini masih terlalu tidak sabar untuk mengangkat pancing dengan cepat sehingga ikan belum menggigit kailnya. Dia melihat tali pancing Qin Chen dengan cepat terangkat, dan segera setelah itu, dengan suara keras, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba terangkat dari sungai bintang, dan memantul terus-menerus pada ikan yang jatuh, seolah-olah terbakar. Haha, ikan, layak untuk Lord Dimension, cepat tarik. Kata Guillemot bahkan lebih bersemangat daripada Qin Chen, dan tiba-tiba dia menari. Orang tua kerdil di samping juga terpana, dan melihat kail ikan Qin Chen melompat hidup-hidup, itu jelas ikan cahaya ilahi, dengan 1 jari atau lebih, mungkin hanya 3 atau 2. Mata lelaki tua kurcaci itu membelalak, dan ikan itu pada dasarnya waspada. Dibutuhkan setidaknya waktu lama untuk menguji kail. Mengapa ikan itu memakan umpan setelah hanya beberapa saat? Qin Chen meraihnya dengan tangan kanannya, meraih ikan cahaya ilahi, dan menaruhnya dengan rapi di ember khusus. Biar kulihat, ucap Guillemot melihat ikan senguang di dalam ember dengan takjub. Dia melihat ikan ini tidak berbeda dengan ikan biasa, tetapi penuh dengan cahaya ilahi, yang membuat orang merasa sangat nyaman, seperti bola api yang berenang di dalam ember. Selamat, Tuan ini adalah ikan cahaya suci murni, panjang 1 jari dan 3 kali lipat. Jika dijual di pasar gelap, umumnya bernilai 3 vena suci jangka menengah. Ucap orang tua kurcaci itu sambil tersenyum. Haha, aku juga ikut. Ketika Guillemot melihat umpan ikan, dia tertarik lagi. Dan dia buru-buru mulai memancing dan matanya berbinar. Qin Chen bisa menangkap ikan senguang, menandakan bahwa pasti ada ikan di dekatnya. Qin Chen sedikit tersenyum ketika melihat ini, hatinya tergerak, sepertinya aturan kematian memang efektif. Memikirkan hal ini, Qin Chen melemparkan tongkatnya lagi. Kali ini seharusnya giliranku. Gumam Guillemot berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Begitu pancing Qin Chen dilemparkan ke bawah, dan sebelum menunggu, pelampung bergerak lagi. Apakah ada ikan lagi? Ucap semua orang tercengang,
dan mereka melihat satu persatu dan melihat pelampung bergoyang dan berayun maju mundur. Qin Chen sekali lagi mengangkat tiangnya, dan tiba-tiba, seekor ikan yang bersinar dengan cahaya ilahi ditarik ke atas, meronta-ronta dengan penuh semangat. Orang tua kurcaci itu tidak bisa berkata apa-apa, dia telah tinggal di pasar gelap sepanjang tahun, dan dia tahu terlalu banyak tentang karakteristik sungai Nether Star dan ikan senguang. Jenis ikan ini pada dasarnya waspada, dan sangat sulit bagi mereka untuk menggigit kailnya. Mengapa ikan menggigit begitu cepat? Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Haha, Jenderal, kali ini Lord Demon Chen menangkap setengah kati ikan senguang. Ucap Gulimo dengan bersemangat. Ikan senguang yang ditangkap Qin Chen kali ini beratnya setengah kati, yang hampir 2 kali lebih berat dari yang sebelumnya, tetapi nilainya setidaknya beberapa kali lebih tinggi. Gulimo, kamu bisa belajar lebih banyak dari Lord Demon Chen untuk mempelajari keterampilan memancing. Ucap Tianxiong juga berkata sambil tersenyum, Qin Chen telah mendapatkan sesuatu, dia secara alami bahagia. Hehe. Kalau begitu aku akan melihat baik-baik keterampilan memancing Lord Demon Chen. Ucap Gulimo menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol. Keterampilan memancing hantu. Orang tua kerdil itu mengerang dalam hati, apakah ini murni keberuntungan? Dia belum pernah mendengar ada orang yang menangkap 2 ikan senguang dalam waktu kurang dari setengah jam. Hehe, 2 ikan ini bagus. Aku punya sup ikan malam ini. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Baiklah, 2 ikan tidak cukup untuk membuat sop ikan. Saya juga akan menangkap 2 ikan. Kata Gulimo tampak bersemangat. Saat ini, pelampung Zibuman juga bergerak. Setelah menunggu lama, tiba-tiba dia menarik pancingnya. Seekor ikan senguang dengan panjang sekitar 1,5 jari dan beratnya sekitar 4 liang, ditarik keluar dan melompat ke kail. Zibuman terdiam di sepanjang jalan, tetapi saat ini dia sangat bersemangat, dan buru-buru menurunkan ikan itu dan memasukkannya ke dalam ember. Zibuman telah menangkapnya, saya tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Gumam Gulimo, kepercayaan dirinya terpukul keras, dan dia mulai memancing. Dia belum mendapatkan apa-apa. Orang tua kerdil itu juga sedikit bingung. Keberuntungan orang-orang ini agak bagus. Qin Chen melemparkan kail ke Nether Star River lagi, duduk di sana, menatap pelampung, dia tahu sekarang bahwa aturan kematiannya sendiri cukup menarik bagi ikan senguang. Sesaat kemudian, pelampung bergerak lagi. Ikan lagi. Qin Chen menarik pancing dengan tiba-tiba. Kali ini, Qin Chen jelas merasakan tenggelam. Saat berikutnya, dengan suara air pecah yang keras, dia melihat seekor ikan abu-abu dengan panjang 1 kaki ditarik ke atas. Seluruh tubuh ikan ini berwarna abu-abu, tertutup beberapa titik sisik, dan matanya tajam. Itu membuka mulutnya dan mulutnya penuh dengan gigi tajam. Itu dibanting ke kapal luar angkasa oleh Qin Chen. Ikan ini ditangkap oleh kail, tetapi sangat ganas, dan itu menggigit Gulimo. Gulimo berteriak, meninju, dan dengan keras, ikan itu dipukuli sampai pingsan, dan Gulimo juga menyentuh tinjunya, terengah-engah kesakitan. Ikan abu-abu ini terlalu sulit dipertahankan bukan? Ikan apa ini? Ucap Gulimo buru-buru menatap lelaki tua kurcaci itu. Pria tua kurcaci itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Qin Chen. Apakah orang ini terlalu beruntung? Tidak lama setelah dia meletakkan kailnya, dia menangkap yang lain. Qi Tianxiong di kejauhan juga tercengang. Lord Demon Chen terlalu abnormal. Mengapa ikan menggigit kailnya? Orang tua, bukankah ini ikan keramat? Kata Gulimo menatap lelaki tua kurcaci itu. Ini adalah ikan Pluto. Ini sedikit lebih maju daripada ikan senguang. Itu sangat berharga. Yang sebesar itu mungkin memiliki berat 3 atau 4 kati. Setidaknya bernilai 10 vena suci tahap akhir. Ucap lelaki tua kurcaci itu tidak bisa berkata-kata. Dia telah berada di pasar gelap selama puluhan ribu tahun, dan dia telah menerima banyak ahli dan orang kuat. Hampir semua datang ke Nether Star River ini untuk memancing, tetapi ini adalah pertama kalinya Qin Chen begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan memancingnya, itu tidak dapat menandingi keberuntungan langit. Ikan Pluto, ikan ini tidak menggigitkan. Ucap Gulimo dengan curiga, ikan ini terlalu ganas.